izin bertanya Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa benci yang sudah bernahun kepada orang tua? Anak benci sama orang tuanya dan ini banyak terjadi. Terutama ibu, karena tindakan yang tidak menyenangkan saat masa kecil hingga menyebabkan trauma hingga saat ini. Jazakallahu khairan. Harus dilihat dari dua sisi, hadirin. Sisi yang pertama, sisi orang tua. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu penting. Dan apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen kemungkinan besar. Dan itu bahaya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang tua akan dihisap lebih dulu sebelum anaknya. Sebagian keterangan juga mengatakan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena kedua orang tuanya. Karena mereka nggak mendidik, karena mereka nggak mengajarkan dan seterusnya. Jadi ini fenomena yang banyak sekali terjadi dan ini menunjukkan bagaimana bahayanya orang tua yang tidak mendidik anaknya, dan dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berat pertanyaannya, hadirin. Pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat. Dan yang kedua dari sisi anak, kita bisa mengerti ini berawal bukan dari si anak, ini berawal dari pola didik yang tidak sesuai kalau memang kondisinya demikian. Tapi hadirin yang Allah muliakan, nggak bisa juga kita berdalih dengan demikian, karena Allah kasih kita akal sehat, Allah kasih kita kesempatan untuk belajar, Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki trauma kita dan seterusnya. Dan nggak ada gunanya juga marah sama orang tua. Dan kalau kita bingung ya jamaah sekalian, sebenarnya sikap saya ini udah benar atau belum, dan kita nggak hafal dalil atau kita nggak ini. Salah satu cara diagnosa sementara dulu ya, sebelum kita tanyakan kepada ahli ilmu, adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran dan kebenaran itu ketenangan, hadirin. Dan kebohongan dan ketidakbenaran itu kegalauan. Jadi kalau tindakan kita benar dan jujur, kita akan tenang. Jadi kalau kita membenci orang tua kita, lalu kita galau, dan pasti galau lah, benci orang tua nggak mungkin tenang. Apapun alasan yang kita berikan, berarti itu tetap salah, hadirin. Karena kalau benar, kita akan hidup tenang. Itu poin. As-sidqu tuma'ninah. Itu sabda Nabi SAW. Kebenaran itu ketenangan. Dan jadi udah nggak usah. Tapi kan beliau begini. Tapi dia jahat, Ustaz. Ya terlepas apa, semua akan dihisap. Tapi kenapa kita ngancurin diri sendiri? Ketika kita melakukan kesalahan, in ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, Anda maafkan orang tua Anda, itu untuk Anda sendiri kok. Anda hidup tenang. Wa in asatum falaha. Tapi kalau Anda berbuat buruk, kita akan kena getahnya. Surat Al-Isra ayat 7. Oleh karena itu, kalau kotak yang mau digunakan adalah kotak egois, ya dia kan udah jahat sama aku belum, itu kan sisi egois ya, egoisnya anak ya. Kalau kita mau pakai sisi egois, ya egoislah dengan quote and quote cara yang benar gitu loh. Ya udah, gimana? In ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, itu untuk diri Anda kok. Untuk diri Anda, bukan untuk yang lain. Wa in asatum falaha. Kalau kita buat dosa, kita akan kena dosanya. Gitu. Jadi oleh karena itu, maafkanlah orang tua kita. Lalu berbuat baiklah. Dan kita lihat betapa tenangnya hidup kita, hadirin. Capek hidup tuh, hidup cuma sekali, dan terlalu mahal untuk kita isi dengan kegalauan, lalu dendam, dan gak akan selesai. Dan sekali lagi, trauma itu bukan sebatas karena perilaku orang yang zalim kepada kita, hadirin. Trauma itu karena dzikrul makhluk, mengingat manusia dan makhluk, itu masalahnya. Maka obatnya, kata Ibnu Aun, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, dan semoga Allah memberikan pahala buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.